admin ya yang sudah memberikan kesempatan. Ya, selamat malam semua teman-teman, selamat malam rekan-rekan dimanapun kalian berada ya. Terima kasih untuk sudah mau meluangkan waktu juga, sudah mau meluangkan tenaga, pikiran untuk kembali mengikuti apa pertemuan malam hari ini. Kita akan membahas ya TIU, pembahasan numerik tentang perbandingan. Ntar saya share dulu ya. Oh. Admin minta tolong untuk diperbolehkan share screen. Silakan. Oke, ya. Jadi malam hari ini teman-teman kita masuk ke tes kemampuan numerik yang ketiga mengenai perbandingan. Nah, sebenarnya untuk teman-teman yang mau mengikuti tes PNS ataupun P3K untuk yang perbandingan ini ya eh, tidak terlalu rumit ya, tidak terlalu rumit dan tidak terlalu kompleks, rumus-rumusnya juga tidak terlalu banyak. Hanya yang penting teman-teman tahu jenis perbandingan yang dimunculkan di situ. Pertama, ya jenis perbandingannya. Apakah nanti dia perbandingan senilai atau perbandingan lurus? Ya, yang kedua adalah eh, logikanya. Ya, ini sebetulnya lebih enaknya kalau di logikanya gitu. Bisa sih nanti pakai rumus-rumus. Cuma takutnya kalau menghafal rumus lagi nanti malah makin pusing lagi gitu kan. Tapi dengan logika saja pun harusnya ini lebih gampang gitu. Ya, apalagi kalau dia nanti yang perbandingan senilai atau perbandingan lurus. Ya, teman-teman. Jadi ada sih memang menghafal rumus, tapi rumusnya tidak terlalu ya, tidak terlalu apa namanya ya, tidak terlalu kompleks gitu ya. Hanya ya sekedar apa ya, membandingkan misalnya A dengan A itu hasilnya nanti X, B hasilnya apa gitu. Berarti itu aja sih logikanya, berarti A dibanding dengan B nanti X dibanding dengan apa gitu. Nah, itu sih kalau untuk yang perbandingan tidak tidak terlalu rumit gitu ya, tidak terlalu banyak ya. Nanti di tes CPNS itu perbandingan itu yang keluar itu yang pertama perbandingan senilai atau perbandingan lurus. Ya, perbandingan lurus itu jika salah satu komponen atau salah satu unsur ya meningkat atau bertambah, maka komponen atau unsur lain juga akan bertambah atau meningkat. Ya, jadi senilai apa sejalan gitu intinya ya. Ya, misalnya jika A naik, maka yang B juga harus naik. Itu dia perbandingan senilai. Nah, itu dulu yang harus teman-teman tangkap gitu. Contohnya, ya nanti jika ada soal tentang banyaknya pekerja dengan banyaknya upah. Nah, ya kan? Logikanya semakin banyak pekerja yang kita pekerjakan dengan ya katakanlah upahnya adalah komponen tetap ya atau eh, variabel tetapnya, artinya besaran upah sama misalnya sebesar Rp100 ya, tapi semakin banyak pekerja yang kita pekerjakan maka otomatis banyaknya upah juga semakin bertambah ya. Kalau tadi kita pekerjakan misalnya 100 pekerja dengan upah masing-masing pekerja 100, maka banyak yang dikeluarkan 10.000 ya. Tetapi kalau kita pekerjakan 1.000 pekerja dengan upahnya 100, maka akan menjadi 100.000. Nah, itu dia ya. Jadi komponen banyaknya pekerjanya semakin bertambah dan upahnya juga semakin bertambah atau meningkat.
Ya, contoh kedua misalnya ketika kita menabung, misalnya di dalam soal jika ada muncul nanti ya semakin lama waktu kita menabung ya, maka banyaknya tabungan juga akan bertambah ya. Berarti ini adalah waktu dan ini adalah uang dengan asumsi bahwa uang yang ditabung itu tetap atau variabel tetapnya uang yang ditabung gitu. Berarti dia sebulan sekali menabung 1.000 ya kan. Nah kalau dia menabung selama 2 bulan berarti dia mendapatkan 2.000 ya kan. Nah tapi kalau dia menabungnya setahun berarti 12 dikali 1.000 ya kan, 12.000 gitu. Nah jadi itu dia kalau perbandingan senilai. Banyak lagi nanti contoh-contoh yang seperti ini gitu ya. Misalnya umur juga bisa, umur ya, umur si A misalnya ya, usia usia si A misalnya dengan usia si B itu ya itu adalah 1:2. Nah ini juga perbandingan senilai A dengan B ya. Senilai artinya jika umur A1 otomatis umur si B itu adalah 2. Nah, nanti kalau umur si A itu adalah 1x atau 1 dikali X, maka otomatis umur si B juga harus 2 dikali X. Gitu ya. Artinya umur si B akan tetap lebih besar. Nah, gitu dia. Jadi, untuk cepat menangkap soal itu, apalagi nanti dia untuk perbandingan senilai, yang berkaitan dengan umur apalagi, pokoknya logikanya gini, kalau dibilang perbandingannya adalah 1:2, maka bagaimanapun juga jawabannya, nanti usianya itu adalah usia si B ini akan lebih besar. Jadi kalau ada pilihannya itu menghasilkan usia si B lebih kecil, itu langsung udah otomatis dicoret. Ya, jadi kalau misalnya perbandingan 1:2, umur si A itu adalah 5, ya berarti umur si B otomatis lebih besar dari 5 gitu, atau 5 dia harus lebih kecil dari si B ini gitu ya. Jadi berarti umur si B adalah 10. Oke, sebentar ya. Ya, jadi itu dia ya. Jadi perbandingan senilai ya berarti dia jika satu unsur meningkat berarti unsur yang lain itu harus juga meningkat gitu ya, termasuk umur, banyak pekerja dengan upah, waktu lamanya menabung dengan jumlah tabungan. Nah, itu semuanya adalah perbandingan-perbandingan yang senilai atau perbandingan lurus, tergantung teman-teman mau menyebutnya apa ya. Nah, yang kedua ada namanya perbandingan terbalik atau tidak senilai ya. Ada yang menyebutnya sebagai perbandingan tidak senilai atau perbandingan terbalik. Silahkan ya. Ini kebalikan dari yang senilai tadi atau yang berbanding lurus tadi ya. Di mana jika salah satu unsur atau komponen ya meningkat, justru komponen lain itu ya akan menurun atau semakin kecil. Jika A-nya semakin banyak, maka B-nya justru akan semakin sedikit, gitu deh ya. Jadi kalau tadi yang senilai ya bertambah banyak usaha kita, hasilnya akan semakin banyak. Bertambah banyak waktunya, hasilnya semakin banyak. Umurnya si A lebih bertambah, berarti si B juga otomatis bertambah, gitu ya, perbandingan senilai. Tapi kalau yang terbalik, justru dia jika yang A-nya semakin bertambah, yang B-nya semakin mengecil, atau kebalikannya, jika B-nya yang semakin bertambah, maka A-nya semakin mengecil. Ya, gitu deh ya. Contohnya hubungan antara banyaknya pekerja dengan pekerjaan yang diselesaikan. Kalau tadi kan berhubungan dengan waktu. Jadi kalau pekerja ya, pekerja itu taruhlah simbolnya P. Ya, itu akan selalu berbanding lurus dengan ya, banyaknya pekerja akan selalu berbanding lurus dengan upah. Ya, dan banyaknya pekerja itu akan berbanding terbalik
ya, dengan waktu. Ya, jadi untuk pekerja biasanya dia kalau di perbandingan itu dengan upahnya dia akan menunjukkan perbandingan senilai. Tetapi ketika dia dihubungkan dengan waktu penyelesaian, maka dia akan menunjukkan perbandingan yang terbalik. Ya, jadi semakin banyak pekerja yang diberikan, waktu penyelesaian akan justru semakin sedikit. Contohnya, misalnya kita punya 100 pekerja tadi. Nah, 100 pekerja ini jika dipekerjakan untuk mengerjakan misalnya membuat kolam. Nah, 100 pekerja dipekerjakan membuat kolam, dia dapat mereka dapat mengerjakannya dalam waktu 2 hari. Misalnya ya. Nah, ternyata kalau ditambah pekerjanya menjadi 150, ternyata mereka bisa mengerjakannya dalam waktu 1 hari. Nah, kurang lebih seperti itu. Jadi makin banyak pekerja, waktu semakin sedikit. Atau misalnya jika pekerja yang ada hanya menjadi 50, berarti waktu yang dibutuhkan bisa menjadi 3 hari. Itu dia ya. Jadi berbanding terbalik antara pekerja dengan waktunya. Contoh juga misalnya kayak hewan, ya, hewan peliharaan atau hewan ternak ya yang ada di kita gitu ya. Misalnya ayam, itik atau kambing gitu ya. Ya, semakin banyak hewan peliharaan, kan akan semakin sedikit persediaan makanan. Dengan asumsi bahwa variabel tetapnya adalah makanan yang diberikan sama setiap waktunya ya. Hewannya misalnya ada 5 kambing, maka dia akan membutuhkan misalnya 100 makanan, ya kan? Tapi kalau hewannya bisa jadi 10, ya, yang 100 tadi itu, ya, harusnya yang 100 tadi ada persediaan kita untuk memberinya, otomatis akan semakin kecil karena sudah dikeluarkan untuk bertambahnya hewan tadi, ya kan? Bisa jadi persediaan kita hanya tinggal jadinya 50 gitu. Karena memang hewannya bertambah gitu ya. Pokoknya intinya satu komponen meningkat, unsur meningkat, komponen lain akan berkurang gitu ya. Itu dia untuk perbandingan terbalik atau tidak senilai. Dan yang terakhir adalah perbandingan campuran. Ya, perbandingan campuran ini biasanya di soalnya itu akan diceritakan bahwa bila pekerjaan dilakukan oleh satu orang akan menghasilkan sekian komponen gitu. Misalnya katakanlah mengerjakan tukang baju lah misalnya, ya kan? Jika satu orang mengerjakan baju, ya, satu orang mengerjakan menjahit baju itu hasilnya bisa 10 baju. Nah, sementara yang satu lagi itu dia bisa mengerjakan, ya, yang katakanlah si A. Si A ini mengerjakan dia 10 baju. Nah, sedangkan si B dia bisa mengerjakan 20 baju dalam waktu 1 hari. Katakanlah waktunya sama, 1 hari. Nah, biasanya akan ditanya berapa yang mereka bisa kerjakan jika mereka bekerja sama ya dalam 1 hari. Misalnya kayak gitu. Berarti kalau A dengan B bekerja sama, berapa baju yang bisa dihasilkan dalam 1 hari? Nah, gitu dia biasanya pertanyaannya. Ya, ataupun jika si A dengan si B bekerja sama ya untuk mengerjakan 10 baju, berapa hari mereka dapat menyelesaikannya. Nah, bisa antara itu dibolak-balik ya. Apakah yang ditanyanya nanti pekerja, apakah yang ditanyanya nanti waktu yang diselesaikan. Otomatis logikanya, makanya saya bilang kan logika ini ya. Logikanya kalau sudah bekerja bersama, harusnya yang pertama hasilnya akan semakin banyak, yang kedua waktunya akan semakin sedikit. Ya, makanya itu tadi kita hanya perlu bermain logika aja di sini ya kan. Logikanya saja yang satu bisa 10 mengerjakan 10, yang satu bisa mengerjakan 20. Kalau digabung ya dalam 1 hari itu berarti harusnya bisa mengerjakan lebih banyak.
ataupun untuk membuat satu baju yang tertentu, berarti harusnya waktunya lebih cepat, kecuali jumlah yang dikerjakannya bertambah lagi. Tuh ya. Jadi ada 3 jenis nanti yang bisa jadi muncul di tes CPNS-nya ya, bisa jadi nanti yang muncul itu perbandingan senilai, bisa jadi yang muncul perbandingan tidak senilai, perbandingan campuran, atau bisa tiga-tiganya muncul ya. Nah, yang penting teman-teman sudah mempersiapkan diri dan sudah tahu, sudah dapat gambaran tentang tes perbandingan ini. Nah, itu tadi saya bilang kalau untuk perbandingan ini nggak terlalu pusing, nggak terlalu kompleks, nggak terlalu ribet. Yang penting ngerti konsep, satu perkalian, yang kedua pembagian, yang ketiga persamaan. Udah itu aja. Perkalian, pembagian, persamaan. Biasanya itu yang dipegang untuk yang perbandingan. Namanya juga perbandingan gitu ya kan? Ya kan, nanti akan muncul 3x sama dengan 120, berarti x itu berapa? Nah, gitu. Berarti yang kita harus tahu itu adalah perkalian, pembagian, dan persamaan. Ya, itu dia ya. Jadi sampai di sini, sebelum kita masuk di contoh soal, apakah ada teman yang mau bertanya dari teorinya aja dulu gitu? Karena ada 3 tadi, perbandingan senilai, tidak senilai, dan campuran. Kira-kira ada yang mau ditanya atau sudah jelas? Boleh? Gimana? Untuk teorinya sudah jelas teman-teman? Atau ada yang perlu ditanya, atau suara saya kecepatan, atau suaranya terlalu pelan, apa gimana? Halo, cukup jelas ya? Kalau nggak ada yang chat atau yang melalui audio, ya berarti saya anggap cukup ya. Gimana sebelum kita masuk ke soal gitu? Apakah ada yang mau ditanya dulu di materinya aja dulu gitu? Oke, kalau memang nggak ada yang chat atau instruksi melalui audio, ya, melalui chat, jadi saya anggap untuk yang materi atau teorinya paham lah ya, karena gampang, hanya mengingat 3 itu aja gitu ya. Ya, senilai, tidak senilai, apa campuran, itu aja pokoknya. Patokannya di situ dulu gitu ya. Eh, apakah ini senilai, apakah ini nanti berbanding terbalik, ataukah nanti ini campuran. Oke. Ya, teman-teman, kita langsung aja ya ke soal contoh-contohnya. Kita akan lihat nanti beberapa soal yang nanti mudah-mudahan sih bisa mewakili gitu ya. Karena saya juga mengambil contoh soalnya ya dari soal-soal tahun-tahun kemarin gitu. Ya, walaupun mungkin kita pembahasannya terbatas, ya tetapi saya harap ini sih udah mewakili nanti misalnya tentang perbandingan gitu. Ya, apalagi perbandingan ini yang keluar yang memang seperti seperti itu aja gitu ya. Kecuali nanti kayak yang kemarin itu kayak model yang apa, hitung cepat. Nah, itu nanti akan sangat banyak modelnya gitu ya. Ya, kemudian misalnya analogi ataupun silogisme, itu mungkin agak lebih banyak. Tapi kalau perbandingan
ini tidak begitu banyak. Maksudnya yang keluar model-modelnya seperti itu aja gitu. Makanya saya bilang tadi yang penting paham itu bagaimana perkalian, bagaimana pembagian dan juga persamaan. Ya, jadi coba kita lihat untuk yang contohnya gitu ya. Contohnya seperti ini yang tadi saya sampaikan tentang umur. Nah, ini tentang umur ini juga mungkin ya di soal-soal yang pernah saya kerjakan pun ini selalu ada gitu ya. Di soal-soal yang pernah saya kerjakan di tahun-tahun sebelumnya ketika mau eh, jadi PNS gitu ya, teman-teman. Ya, ini selalu ada gitu. Umur si A, umur si B, perbandingannya ini gitu ya. Berapa umur si B gitu ya. Jadi untuk umur ini seperti yang saya bilang tadi, ini adalah perbandingan senilai ya. Kan di sini dikatakan adik dan kakak gitu ya, teman-temannya. 5 dibanding 7 ya. Gampang, apalagi yang senilai ini. Makanya saya bilang tidak terlalu banyak rumus yang kita harus ingat. Yang penting ingat polanya senilai. Ya senilai dong, karena kalau ini kan 5 banding 7. Ya kan, umur orang kalau dibilang kalau ini nanti bertambah, berarti ini otomatis bertambah dong ya kan. Atau kalau misalnya si adiknya berkurang umurnya, pasti kakak nggak ada kan yang umur adik bertambah setahun, umur kakak berkurang jadi 2 tahun, nggak mungkin gitu ya. Hukumnya umur itu adalah selalu bertambah gitu ya. Atau kalau ada orang yang umurnya makan berkurang gitu ya. Jadi eh, ini adalah perbandingan senilai ya, perbandingan senilai atau PS ya. Nah, 5 banding 7 gampang ya. Perbandingan 5 banding 7. 5 ini ya kakak dan adik ya. Taruh misalnya di sini A, di sini K atau B, terserah teman-teman mau bikin identifikasinya atau apa mengkodenya jadi A, B, K atau apapun. Yang penting teman-teman gampang ingat ya. Kalau saya langsung A dengan K, A5, K7. Oke, dikatakan umur kakaknya adalah 35 ya. Umur adik berapa? Ya udah berarti langsung kan 5/7 X per 35 ya kan? Oke, nah baru masuk berarti 7X ya kan? Nah, hukum persamaan dalam perbandingan 7X sama dengan 5 dikali 35 ya. Oke, X sama dengan 25 ya. Ini jawabannya ya. 25. Gampang ya. Jadi untuk yang seperti ini tidak seharusnya sih tidak memerlukan waktu yang banyak pengerjaannya. Bahkan ini bisa dikerjakan kalau hanya untuk soal seperti ini. Biasanya untuk yang umur-umur itu ya paling lama harusnya semenit sudah selesai gitu ya. Nah, sangat gampang sekali melogikakannya gitu ya. Ya, ini kalau mau dia dipakai persamaan ataupun misalnya mau cara yang lain, cara cepatnya ya tinggal teman-teman lihat aja ya. Si kakak kalau saya dulu pakainya ya ini ngelihat ini nih. Kakak 35 ya. 35 itu adalah 7 ya kan? 35 itu adalah si kakak perbandingannya 7 gitu. Ya, tinggal dibagikan aja. Berarti kan 35 bagi 7 5. Ya udah tinggal saya kalikan aja 5 dengan 5. 25 udah gitu. Karena patokannya adalah umur yang diketahui dengan perbandingannya gitu. Ya kan? Umur yang diketahui dengan perbandingannya. Jadi nggak usah pakai ini pun kalau kita cepat nangkapnya harusnya tidak tidak pakai yang persamaan seperti ini pun bisa gitu. 35 itu 7 gitu. Nah, itu saya ingat langsung 35 itu 7. Ya kan? Berarti 357 kalau 5-nya berapa? Berarti saya harus cari dulu 357. Berarti dia statusnya kalau dia banding satunya berarti 5 gitu kan. Ini kan 7 dia 35 berarti banding satunya itu adalah 5. Ya udah 5 kali 5 25 ya. Berarti jawabannya ada 25 gitu ya. Jadi tidak perlu banyak oretan pun bisa gitu ya. Nah, ya ini ya cara cepatnya tadi.
Hanya tinggal melihat aja kalau untuk perbandingan umur. Oke, untuk soal nomor 1, apakah ada pertanyaan atau ada yang belum jelas sebelum lanjut ke soal berikut? Oke, jelas ya. Oke, ya kan memang gampang ya untuk yang umur-umur seperti ini harusnya sih ah, sim- eh, cepat lah gitu selesainya. Lanjut, soal kedua. Nah, ini tentang pekerjaan. Ya, Ucup penjahit. Ya, Ucup adalah seorang penjahit. Ya, langsung kalau saya sih biar biar cepat saya akan biasakan membaca soal itu eh, baca tapi langsung straight to the point-nya. Langsung saya akan lihat seorang penjahit. Oh, berarti yang apa ini langsung sebuah kemeja langsung gitu ya. Ini nggak perlu harus membaca dengan eh, apa ya dengan satu-satu kecuali nanti soal cerita ya sama yang kecuali soal cerita sama yang silogisme, nah itu memang harus benar-benar nakal. Tapi kalau perbandingan biasanya kita bisa langsung straight to the point apa yang dia bikin. Kalau penjahit kan otomatis ya kerjaannya baju ya kan, ya sudah langsung lihat sebuah kemeja gitu. Ya jadi nggak perlu baca sebuah kemeja. Jadi saya akan langsung bikin satu kemeja, ya satu kemeja taruhlah itu baju namanya, satu baju sama dengan tiga. Nah ya kan kayak gitu dia kan. Nah, yang ditanya apa? 1 minggu tanpa istirahat. Berapa baju yang dibikin? Oke. Nah, berarti 1 sama dengan 3. 3 jam ya. Nah, kemudian selama 1 minggu. Nah, tapi di sini teman-teman harus ingat. Di sini kan 1 minggu. Padahal diketahui di awal itu jam. Ya, jadi kita harus kerjakan dulu yang 1 minggu ini ke dalam berapa jam dia. Kan gitu kan. Ya, 1 minggu itu adalah 168 jam. Ya, ya. 1 minggu ya. 1 minggu itu 168 jam. Ya, jadi bisa langsung kita buat bahwa satu baju dia kerjakan 3 jam. Ya, ini jam ya. Berarti berapa baju yang dia kerjakan selama 168. Ya, tetap ini adalah perbandingan senilai. Kenapa? Seperti yang saya bilang tadi, ya, pekerjaan itu berbanding lurus ya dengan eh, apa? Hasil dengan waktu ya. Dengan upah, sorry, tapi berbanding terbalik dengan waktu ya. Dengan hasil akan berbanding lurus. Ya, jadi waktu dengan hasil juga akan berbanding lurus ya. Waktu pengerjaan itu akan berbanding lurus dengan hasilnya ya. Jadi kalau semakin lama dikerjakan ya otomatis logikanya harusnya semakin banyak semakin lama waktunya semakin banyak hasilnya ya. Tinggal taruh aja di sini tarik aja garis strap 1/X sama dengan 3/16 ya kan. Berarti 3X adalah 168, sorry bukan 16, 168. X sama dengan ya itu berarti 56. Ya, gampang ya. Satu dia menghasilkan 3, X menghasilkan 168. Berarti 3X 168, X adalah 56. Jadi, selama 168 jam, ya 168 jam ini, dia menghasilkan, ya hasilnya adalah 56 baju. Ya, itu dia. Oke, untuk soal nomor 2 gimana kira-kira? Masih gampang kan ya? Jelas ya, cukup jelas yang ini ya.
Oke, kira-kira ada yang mau ditanya yang kurang jelas? Ya, jadi teman-teman untuk yang pengerjaan-pengerjaan seperti ini, ya, teman-teman bisa pakai logika masing-masing ya. Bisa juga teman-teman bisa mengerjakannya, ya. Satu baju itu kan dia kerjakan, ya. Misalnya pengerjaannya adalah satu baju itu kan sama dengan 3 jam. Berarti kalau satu hari dalam 24 jam itu, ya, berarti dia bisa menghasilkan 8 baju ya, 24 jam. Ya, perhitungannya seperti itu kan ya. Satu satu baju dia menghasilkan dia dihasilkan dalam waktu 3 jam. Berarti 24 jam dalam sehari dia adalah 8 baju. Nah, satu minggu kan itu kan berarti 7 hari ya kan. 7 kali 24 berarti 8 dikali 7 ya. Jadi gitu dia ya. Boleh pakai yang makanya saya bilang tadi terserah apakah mau pakai yang persamaan seperti ini atau mau pakai logika yang seperti ini ya. Yang penting teman-teman ingat ya persamaannya ya. Kalau ini tadi ya kan pakai persamaan seperti ini. Kalau ini pakai logikanya aja. Satu baju itu 3 jam. Berarti dalam satu hari itu dia 8. 8 itu dari mana? Ya berarti 3 ini kan 8 24 jam dalam satu hari dibagi 3 jam berarti 8 baju kan gitu kan. Nah, berarti 8 baju kalau dikerjakan dalam satu minggu 7 hari itu adalah 56 baju, 56 baju ya. Jadi silakan mau pakai yang ini atau mau pakai yang ini gitu ya. Yang penting logikanya jalan ya karena perbandingan itu lebih banyak kepada logika sama tadi yang kayak umur tadi itu ya, yang kayak umur tadi itu pun sama dia. Jadi jika perbandingannya 5 dengan 7 ya kan diketahuinya satu adalah 35 berarti tinggal dibagikan saja 35 dibagi 7 ya kan. Nah, dikalikan dengan perbandingan umur si adiknya ya gampang langsung bisa dapat gitu ya. Jadi silakan teman-teman mau pakai yang mana yang penting logikanya bisa dapat. Oke, gimana kira-kira? Ada lagi nggak yang mau ditanya yang belum jelas atau gimana? Silakan teman-teman. Oke, lanjut ya, jelas ya. Pang ya, Pang ini. Oke. Yang penting logikanya bisa ditangkap. Nah, perbandingan ya. Sebetulnya ini perbandingan campuran ya, perbandingan campuran ini sebetulnya. Tapi dalam perbandingan campuran yang tidak senilai ya. Karena apa? Karena ada penambahan pengerja. Semakin banyak pengerja yang dipekerjakan berarti waktunya semakin sedikit ya. Tadi ya perbandingannya bahwa eh, jumlah pekerja semakin banyak ya, maka waktu pengerjaan harusnya semakin sedikit dengan dengan asumsi variabel tetapnya eh, pekerjaannya dilaksanakan secara tetap ya, tidak ada tugas-tugas tambahan gitu ya. Nah, ini kan logikanya harusnya seperti ini gitu ya. Nah, tapi ini campuran kenapa? Karena dia ada satu rumah dikerjakan 15 hari oleh 8 pekerja. Nah, ditambahkan lagi jika ingin dalam 12 hari berapa pekerja yang diperlukan untuk ditambahkan. Ya, tadi katanya 15 15 hari.
15 hari itu adalah 8 pekerja, ya kan? Nah, dia maunya selesai dalam 12 hari. Ya, berapa pekerjanya? Ya kan? Berapa pekerjanya? Nah, ya, berarti 15 per 12 sama dengan, ya, kalau yang terbalik, ya, nah ini bedanya. Kalau tadi yang senilai, dia adalah jumlah yang diketahui dibanding dengan lama hari yang diketahui, ya, sama dengan, ya, komponen yang diketahui dibagi dengan yang ditanya. Kalau ini dia kebalik, namanya juga perbandingan terbalik. Katakanlah, misal, ini contoh ya, katakanlah waktu pengerjaan yang diketahui itu adalah A, ya, kemudian waktu yang diinginkan itu adalah B, ya, kemudian pekerja yang diketahui itu katakanlah dia Y gitu ya. Jadi berapa pekerja yang ditanya itu katakanlah itu X, atau teman-teman silakan mau ini bikin jadi X, ini jadi Y, silakan ya. Nah, jadi kalau ketemu seperti ini perbandingan terbalik ya. Jadi dia 15 per 12 ya. Nah, 8 ini dibalik ke bawah ya. Justru yang harusnya yang di atas itu adalah yang X atau yang ditanya. Jadi ketemunya dia ya bukan 8 per X, tetapi X per 8. Nah, X per 8. Nah, itu dia, itu yang sedikit bedanya dengan perbandingan senilai. Kalau senilai tadi harusnya 15 per 12, 8 per X. Tapi kalau yang terbalik, yang ditanya itu harus di atas. Ya, maka ketemulah dia kan 12X, ya, ini 120. Nah, X berarti 10. Ya. Jadi yang penting logikanya bisa ditangkap. Ya. Nah, kalau rumusnya cuma rumus sederhana seperti ini aja. Kalau dia yang senilai berarti X-nya yang di bawah atau yang ditanya yang di bawah, yang sebagai penyebut di sini gitu ya, di sini itu. Tapi kalau dia perbandingan terbalik, yang ditanya itu adalah yang di atas. Ya. Baik itu nanti waktu atau pekerja gitu ya. Apapun yang ditanya itu ya. Nah, ini kalau misalnya katanya dibalik nih. Nah, ini dibalik. Kalau ditambahkan 10 pengerja, berapa hari pengerjaan? Kalau tadi kan bila pengerjaannya maunya 12 hari, berapa pekerja yang mau ditambah? Nah, sekarang dibalik lagi. Bila pekerjaannya ditambah 10, berapa hari pengerjaan? Ya kan? 15, ya, itu tadi 8 pengerja. Ya, katanya kalau misalnya berapa hari waktu yang dibutuhkan itu sama dengan 10 pengerja, ya, sama, ya. Jadi ini karena ini yang ditanya berarti dia harus di atas seperti yang saya bilang tadi kan. Jadi ini X per 15. Ya, ini dibalik ya. X per 15 sama dengan 8 per 10. 10X itu sama dengan 120. Ya. Maka X adalah 12 hari. Ya, sama dia. Ya. Pokoknya kalau misalnya dia perbandingan terbalik, yang ditanya itu akan menjadi pembilang atau di atas. Ya, baik itu misalnya kalau dia mau nanya pengerjanya eh, kayak yang tadi, atau mau ditanya tentang berapa harinya. Kalau berapa hari yang ditanya berarti berapa harinya itu nanti seperti ini dia. Ya. Kalau dia 15 hari ya, kalau dia
12 hari ya. Gimana? Ada yang mau ditanya atau yang kurang jelas atau gimana? Pokoknya intinya logikanya aja sih ya. Kita nggak mau pakai yang kayak gini, yang nggak mau pakai persamaan-persamaan pun, misalnya ribet apa ribet banget persamaan ini, ya udah jalankan aja logikanya. Kalau 15 hari dia butuh 8 eh, 8 apa 8 pekerja gitu ya kan. Berarti eh, untuk satu pekerja itu berapa gitu ya kan. Nah, 15 8 tapi munculnya memang nanti perbandingannya seperti ini juga sama aja gitu. Ya, otomatis kalau 12 hari ya kan, 12 hari dia dibutuhkannya itu berarti harus lebih banyak pengerjanya kan gitu. Logikanya kan nggak mungkin jadi lebih sedikit ya. Silakan kalau misalnya teman-teman misalnya nanti pada saat pengerjaan soal-soalnya kan, tiba-tiba aku ketemu nih, caranya eh, logikanya lebih cepat lagi. Nah, itu bisa justru lebih bagus lagi gitu ya. Kalau misalnya ribet kalau pakai persamaan, mau ketemu cara yang lebih simpel lagi boleh gitu ya. Kalau saya kemarin dalam hal umur-umur yang kayak gitu ya itu tadi. Jadi saya pakai langsung membagikan dengan perbandingannya aja gitu. Nggak perlu pakai persamaan, langsung bagikan aja. Itu ya. Kalau yang saya dulu kemarin waktu ngikutin gitu. Jadi eh, cari aja gitu. Cari aja cara-cara step-step gimana biar lebih simpel untuk mengerjakannya gitu ya. Oke. Terus ada lagi soal Andi membuat patung dalam 12 hari, Budi mengerjakannya dalam waktu 6 hari. Ya, jika keduanya bekerja sama dalam membuat patung, berapa hari akan selesai kan gitu ya kan? Ya, jadi langsung ambil aja logikanya ya. Eh, Andi itu satu patung 12, berarti 1/12 kan gitu kan? Budi itu satu patung 6 hari. Jadi 1/16 gitu ya. Dengan logikanya, satu itu artinya satu patung, 12 itu artinya hari yang dikerjakan ya. 1/12 satu patung 12 hari, 1/6 satu patung 6 hari. Ya kan? Tinggal ditambahkan aja, ya kan? 1/12 ditambah 1/6 ya, samakan penyebut. Berapa sama penyebutnya? 12 ya. Nah, makanya harus tahu juga nanti tentang KPK dan FPB ya. Ini berguna untuk nanti untuk ini sih apa namanya, kalau ada perbandingan persamaan gitu biasanya sih minta KPK, kelipatan persekutuan terkecil, atau FPB atau persekutuan terbesar gitu. Artinya berapa penyebutnya ini disamakan yang bisa nanti apa yang bisa sama-sama dibagi dengan angka itu. Kayak ini misalnya 12. Nah, 12 kan bisa dibagi 12 dan 12 bisa dibagi 6 ya. Nah, jadi 12 dengan 12 ini satu ya, 6 12 bagi 6 ini 2 tambah satu ya 3, 4/12. 4/12 itu masih bisa disederhanakan nggak? Ya masih, sama bagi 4 1, sama dibagi 12 ya kan? Ya, sama-sama dibagi sorry ini tadi ini 12 bagi 6 2 ya, tambah satu ya 3 ya. Yang benar ya, 12 bagi penyebutnya 2 2 ditambah satu 3. 4/12 bagi 4 bagi 4 sama dengan 3 ya. Nah, ini ada kesalahan dalam mengetik tadi, ini harusnya bukan 1/4 tapi 1/3 ya, 1/3 berarti ya satu patung ya
untuk membuat patung, satu patung itu bisa dikerjakan mereka dalam 3 hari. Ya, 3 hari, bukan 4 hari ya. Ya, kalau mau cara cepatnya, kalau mau pakai persamaan kayak tadi pun bisa gitu ya. Rumusnya ya lamanya Andi dikali lamanya Budi, ya bagi lamanya Andi tambah lamanya Budi. Ya, tapi kalau cara cepatnya tadi gitu aja langsung ya. Jadi 1/12, satunya 6, 1/12, 1/6. Langsung tambahkan sama angka penyebut. Gitu deh ya. Mana kira-kira? Oke. Ada soal lagi yang seperti ini ya, jika 3 lusin baju dibeli harga 990, maka harga baju 20 baju adalah, nah ini juga soal yang sangat-sangat simple ya. Ya, 3 ya 990 ya. Berarti kalau 23 ini kita harus ingat 3 lusin ya, dibilang 3 lusin berarti 3 kali 12, 1 lusin itu 12, berarti 36, berarti 36 baju 990.000. Berarti kalau 20 baju berapa? Harusnya sih lebih murah ya. Ya, banding ya, bisa ya. 36x sama dengan ya 990 dikali 20 ya. 990 dikali 20. 990.000 maksudnya nih ya, kalau ini ya 990.000 ya, 36x x sama dengan berapa gitu ya. Nah, tapi kalau cara simpelnya lagi sama seperti ini, hampir sama dengan yang apa tadi, umur tadi ya kan, ya gampang aja. 990 tinggal aja bagikan aja 36, tinggal lusin ya. 990 berarti satu bajunya berapa gitu kan, dikalikan dengan 20 baju ya, hasilnya sama nanti ketemunya ya. Ya, udah jelas-jelas kan, 990.000 untuk 36 baju. Satu baju berapa? Yaitu 27.500. Ya kalikan aja langsung, berarti 20.550 udah ya. Nggak perlu waktu sampai 1 menit selesai gitu kalau uh, perbandingan harga seperti ini gitu ya. Jadi kalau mau pakai persamaan ya misalnya seperti ini tadi ya gitu ya. Jadi dibikin dulu persamaannya, 36x sama dengan 990, berarti x-nya adalah berapa gitu, 550, sama aja gitu. Tapi cara lebih cepatnya saya yang seperti tadi itu, seperti yang untuk umur tadi gitu ya, langsung saja bagikan dengan uh, banyaknya baju. Kan logikanya kalau 990 untuk 36 baju, satu baju berarti ya kan gitu. Nah, ketemu satu baju ya udah tinggal kalikan 20-nya berapa gitu ya. Nggak perlu sampai 1 menit. Ya, makanya saya bilang kalau untuk perbandingan ini sih tidak begitu rumit, tidak begitu kompleks ya. Yang penting kita tahu logikanya ya. Ya. Nah, ini tadi soal lagi tentang persediaan bahan makanan. Ya, persediaan bahan makanan ternak untuk 45 ekor sapi. Ini tentang persediaan bahan makanan. Ya. Nah, 45 ekor sapi dia punya persediaan selama 12 hari. Ya.
Kemudian katanya dijual 15. Ya udah 45 dikurang 15 berarti sisanya berapa? Berarti tinggal 30 sapi. 30 sapi, maka persediaannya akan habis dalam waktu berapa? Ya kan? Nah, karena ini perbandingan terbalik yang tadi itu, ya, karena semakin banyak hewan maka persediaan makanan ya makin cepat habis kan gitu ya pasti ya kan? Ya. Satu satu ayam ya persediaannya bisa sampai 10 hari, tapi kalau ditambah 5 ayam otomatis makanannya itu tidak akan bisa bertahan sampai 10 hari. Bisa jadi hanya 3 hari, 2 hari, sehari gitu ya. Jadi perbandingan terbalik. Makanya ini harus kita balik lagi ya. Jadi 45 sama dengan X, 30 sama dengan 12 ya. Jadi kalau dibikin ini ya 45 ya sama dengan X sorry 45 sorry ya. Ya 45 ke X-nya ya 30 12. Udah tinggal cari aja ya. Sama dia ya. Ya 45 30 banding 30 sama dengan X per 12 ya. 45 30 X, maka hasilnya X-nya sama dengan 18 ya. Artinya karena hewannya semakin sedikit, yang tadinya 45 hewan ya persediaannya habis selama 12 hari, sedangkan kalau ini hanya punya 30 hewan berarti dia cukup sampai 18 hari ya gitu ya. Jadi eh, tinggal mengetahui aja apakah dia senilai atau berbanding terbalik ya. Nah, apa itu dia beberapa contoh-contoh soal yang bisa ada di tes CPNS tentang perbandingan ya. Nggak banyak ya, apa yang saya tampilkan untuk tentang perbandingan ini tidak sebanyak yang tes hitung cepat kemarin ya, karena memang kalau tes hitung cepat itu memang dia lebih komplit dan lebih rumit gitu, karena untuk hitung cepat itu dia banyak yang harus kita tahu ya, selain dia harus tahu rumus-rumus persamaan, kemudian harus tahu satuan dan segala macam. Nah kalau ini hanya pokoknya kita logikanya jalan, kita tahu perbandingan persamaan ya, kemudian tahu logikanya apakah dia senilai atau berbanding terbalik ya. Nah, kira-kira gimana? Ada yang belum jelas atau ada yang masih mau didiskusikan? Boleh, teman-teman. Nggak banyak ya kalau untuk yang perbandingan ini ya. Ya kurang lebih seperti seperti itulah ya yang bisa muncul gitu ya. Eh, paling dia nanti munculnya itu biasanya yang saya dapat kemarin itu tentang pekerja, itu jelas muncul ya. Umur tadi yang saya bilang tadi ya, umur bisa jadi umurnya itu bukan hanya 2 orang, bisa jadi misalnya A B C ya. Kalau ada juga pernah memang muncul itu umur si A banding B banding C, nah bisa. Kalau tadi kan hanya banding 2 kan, itu adalah 1:3:5. Nah, jika diketahui umur si B adalah 15, ya. Jadi kalau diketahui umur si B 15, berapakah jarak umur antara A dengan B? Misalnya kayak gitu ya kan. 15 ya, berarti 15 bagi 3 ya. Gitu.
berapakah jarak umur antara A dengan C, bisa jadi gitu ya. Tapi kan udah diketahui misalnya si B ini 15, tinggal dicari. Berarti kalau dia umurnya 15, berarti si A ini adalah 5 tahun. Ya, berarti si C ini adalah 25 tahun. Nah, bisa jadi nanti soalnya itu adalah berapa jarak antara umur A dengan C gitu. Walaupun yang diketahui si B gitu. Tapi perbandingannya sudah jelas gitu ya. 1,35. Kalau satunya si B-nya 15, tinggal bagikan aja 15 bagi 35. Ya sudah, tinggal masukkan ke perbandingan yang lain ya. Si A umurnya 5 tahun, si C umurnya 25 tahun. Berapa jarak A dengan C? 20 tahun, gitu ya. Bisa jadi kurang lebih seperti itu. Nah, itu udah pasti muncul ya, umur, kemudian nanti pekerja begini tadi ya. Ya, pekerja si A bisa membuat baju sekian, si B bisa membuat sekian, kalau digabung mereka bisa bikin berapa. Nah, itu soal yang pasti muncul gitu ya. Kemudian apa pekerjaan perbandingan terbalik ya, perbandingan terbalik dalam arti yang contoh tadi, jika misalnya eh, peternak mempunyai 100 hewan, dibilang gitu nanti ya, kemudian nanti persediaan makanannya sekian, ternyata di sisanya hewannya tinggal apa, dibalik pertanyaannya, ternyata persediaan makanannya tinggal 50, berarti berapa hewan yang bertambah. Nah, bisa jadi seperti itu gitu ya. Pokoknya ingat aja logikanya gitu ya. Nah, logikanya kalau misalnya hewannya bertambah, persediaan makanannya itu pasti akan berkurang. Nah, jadi bisa saja dibolak-balik soalnya, kalau hewannya 100, persediaan makanannya bisa cukup untuk 12 hari. Kalau hewannya kalau persediaan makanannya ternyata hanya cukup selama 5 hari, berapa hewan yang bertambah ya. Tinggal dimasukin ke persamaannya tadi gitu ya. Oke, teman-teman, gimana? Kira-kira ada yang mau ditanyakan atau sudah clear semuanya untuk materi eh, perbandingan? Gimana teman-teman? Ada yang mau di ini ditanyakan atau yang kurang jelas atau ada yang mau di apa sharing atau gimana? Boleh? Gimana teman-teman? Kalau memang tidak ada yang mau ditanyakan atau cukup jelas karena memang untuk perbandingan ini tidak begitu rumit ya. Ya, seperti yang saya bilang tadi ya, pokoknya jalankan aja logikanya. Semakin banyak kalau dia perbandingan senilai, semakin banyak A-nya berarti harus semakin banyak B-nya. Kalau tidak senilai, semakin banyak A-nya berarti B-nya harus semakin sedikit. Ya, itu aja pokoknya yang ditangkap. Yang kedua adalah eh, rumus, apa bukan rumus sih, tapi kita minimal tahulah dasar-dasar untuk yang persamaan tadi itu. Ya, kalau dia senilai berarti yang ditanyakannya itu menjadi penyebut. Kalau dia terbalik atau tidak senilai, yang ditanyakannya itu X-nya atau Y-nya atau B-nya atau apapun terserah teman-teman mau menyebutnya ya. Yang gampang ingat aja. Yang mau dibilang itu sebagai X gitu ya. Berapakah X atau berapakah Y gitu ya. Silakan aja ya. Berarti yang ditanyakannya itu sebagai pembilangnya. Nah, gitu aja sih simpelnya gitu. Yang lainnya tinggal masukin persamaannya gitu sih. Ya, rata-rata untuk perbandingan ini sih eh,
nggak terlalu banyak waktu gitu ya. Ya bisa hanya lama 1 menit lah. Ya apalagi kalau bisa mengerjakannya dengan eh, pulpen dan ada kertas nanti kan dikasih atau pensil gitu kan. Nah, cepat sih kalau untuk yang perbandingan ini gitu. Tidak serumit, tidak sekompleks apa yang ada di materi hitung cepat ataupun nanti soal cerita ataupun nanti misalnya di figural. Nah, itu memang agak lebih kompleks dan lebih hati-hati gitu ya. Nanti misalnya contohnya kalau belajar figural, nah kita harus benar-benar lihat ya bentuk antara segitiga bangunan yang satu dengan bangunan yang satu mana yang benar-benar percis polanya gitu ya. Bentuk pola huruf atau pola eh, angka yang satu dengan angka yang lain karena dia biasanya dibikin kayak cermin gitu ya. Kalau segitiga yang di atas yang paling mirip dengan segitiga yang bawah ataupun dia pokoknya macam-macam ya. Nah, itu memang butuh kejelian yang lebih lagi. Nah, kalau perbandingan sih ya lebih simpel lah ya teman-teman ya. Lebih aman lah gitu sama dalam pengerjaannya ya. Eh, itu aja yang bisa saya sampaikan malam hari ini tentang perbandingan teman-teman. Mudah-mudahan teman-teman menangkap dan paham dan mudah-mudahan juga teman-teman sudah mengetahuinya kalau teman-teman rajin mengerjakan soalnya, mungkin juga teman-teman punya pola-pola yang lebih cepat gitu kan, selain dari harus cari bersama. Misalnya aku dapatnya seperti ini, nah itu boleh teman-teman terapkan. Yang penting teman-teman sudah melakukan trial error atau uji coba dulu gitu ya, sudah melakukan tes dulu. Oh, ini polanya ini bisa dikerjakan gitu. Jangan sampai uh, pola atau pengerjaan yang teman buat itu ternyata nggak cocok ke soalnya gitu ya. Jadi yang penting teman-teman banyak berlatih soal, banyak berlatih tentang perbandingan. Um, Agaknya untuk perbandingan ini sih mudah-mudahan sih aman gitu ya teman-teman ya, tidak terlalu kompleks gitu ya. Nah, itu yang bisa saya sampaikan teman-teman, rekan-rekan semuanya untuk materi perbandingan ya. Besok akan di-share soal-soal secara offline ya melalui grup, tidak ada pertemuan tapi membahas soal yang akan di-sharing di grup dan itu teman-teman kerjakan ya. Kalau bisa sih kerjakan dengan kemampuan teman-teman dulu gitu, maksudnya itu benar-benar menghitung gitu ya, benar-benar dihitung, dicari ya, kalau bisa tanpa alat bantu ya. Makanya kemarin kan di hari pertama sudah sampaikan eh, biasakan untuk mengerjakan ini tidak menggunakan alat bantu gitu ya, biar teman-teman tahu oh ternyata aku bisa mengerjakannya berapa menit gitu ya. Kerjakan tanpa menggunakan alat bantu dengan jujur ya. Nanti hari Jumat akan kita cek hasilnya gitu ya. Nah, selain itu juga eh, banyakin lagi soal-soal. Saya tidak akan capek-capek mengatakan atau bosan-bosan mengatakan karena sama teman-teman yang lain juga eh, yang di sini, yang di daerah Pangkal Pinang ini, kalau ada teman-teman yang bertanya gimana gimana sih kalau kemarin apa lulus tes ya, saya bilang fokus yang pertama, yang kedua banyakin latihan soal ya, nggak jauh-jauh dari situ. Pokoknya kita harus fokus ya, fokus. Yang kedua banyakin latihan soal-soal, apalagi untuk yang TIU ya, apalagi untuk yang TIU, karena untuk TIU itu tidak ada gunanya kita punya teori banyak semuanya tapi tidak pernah mengerjakan soal ya, karena dengan soal lah kita nanti ketemu kendala-kendala yang akhirnya kita bisa belajar gitu ya. Jadi teman-teman selamat belajar untuk tes intelijensia umum untuk kemampuan numeriknya ya, perbanyak lagi latihan soalnya. Nanti eh, di beberapa minggu ke depan ya akan belajar lagi untuk TIU, untuk soal cerita, analisis figural ya. Ya, figural itu tentang gambar-gambar ya. Jadi itu nanti yang akan dipelajari untuk TIU yang minggu terakhir ya. Minggu terakhir itu maksudnya beberapa minggu lagi gitu ya. Nah, itu yang akan dipelajari tentang soal cerita dan figural ya. Oke, kalau teman-teman sudah tidak ada lagi pertanyaan, tidak ada lagi yang mau disampaikan ya, boleh saya kembalikan kepada admin. Silakan, karena waktu juga sudah menunjukkan mau jam 10
Ya, silakan, admin. Oke, coach. Boleh di stop share.